Tiga anak dibangunkan. Iya. Jadi Sholat itu, malam. iya, Dan itu mereka bangun ya. bangun, alhamdulillah. Itu butuh waktu berapa lama mengantar itu untuk bisa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Ustadz Armin, Bang Armin, atau Ayah, yang mana yang lebih akrab ini? Ya, kalau di pondok ayah. Kalau Pondok ayah. antara kita kan, ya, bang. Bang, bisa kanda ya. Ya karena saya lihat teman-teman SAR biasa panggil Bang Armin. Terus yang di komunitas kita di sini biasa dipanggil Pak Armin. Kalau kita ke Hidayatul Jeneponto itu kan semuanya panggil ayah. Ya, memang begitu. Nyamannya sebenarnya di mana panggilannya? Kalau di Jeneponto nyamannya ayah. Ayah ya. Ya, karena di sana ada Ustaz. Karena saya lihat di sana juga anak-anak bukan cuma santri tapi pengasuhnya juga. Bahkan orang tuanya itu kalau datang panggilan ayah. Ya, itu lebih kepada mendekatkan diri dengan mereka supaya lebih akrab begitu. Ya apalagi mereka memang kan di sana itu tahfiz anak-anak ya. Ya, Jadi, nah ini yang kita obrolkan ini Pak Ustadz. Jeneponto mungkin satu-satunya ya di Hidayatullah ini yang membuka sekolah atau tahfiz untuk anak-anak. Satu-satunya atau ada tempat lain yang kita belum tahu? kalau di Sulsel, iya. Kalau di Indonesia, pada dengar Gunung Sindur dulu, enggak hari ini. Yang lain juga belum dengar sih. Oh artinya Hidayatullah tahfiz cilik Jeneponto ini masih sedikit ya yang seperti ini. Masih sangat sedikit. Sekarang apa dasar pemikirannya kenapa waktu itu Ustadz Armin memilih segmen anak-anak dibandingkan misalnya usia-usia SD atau SMP yang ya seperti pada umumnya di Hidayatullah yang kita lihat. Beberapa saat ya dengan teman-teman berkeliling di Sulsel ini, saya melihat adanya kebencangan dalam artian bahwa secara naluriah kan ketika ada santri besar, Iya. biasanya kita menganggap anak-anak ini ya memang anak-anak terus, Iya. akhirnya kemudian kurang dalam hal ini pembinaannya. Mulai kemudian melihat beberapa kasus ya, itu kemudian membuat wah kayaknya ini perlu nih, walaupun ini berat nampaknya, Iya, betul. berat kan, tapi kemudian kita mencoba. Selain memang karena segmen ini yang sangat jarang diminati oleh orang karena kompleks permasalahannya. Lebih ribet lah gitu. Ya, makanya kemudian kan di sana itu kita harus bersiap diri untuk menjadi orang tua bagi mereka. Iya. Makanya untuk kemudian panggilannya itu lebih nyaman pakai ayah. Iya. Karena kalau dipanggil kita ustadz itu gimana ya? Segan-segan lah begitu. Itu sudah berjalan berapa tahun itu? Kalau berjalannya mulai 2010 ya, kita sudah mulai waktu itu ya. Beberapa anak setempat tempatan di situ kita ambil, kemudian kita bina mereka. Tapi untuk kemudian sampai kepada segmen hari ini, itu apa namanya ini, sejak sekitar 2014-2000 ya sudah itu apa boomingnya itu. Ini sudah berjalan tahunan ya? Ya, Sudah tahunan. Jumlahnya sekarang santrinya 64. 64 orang. Saya dengar sebenarnya banyak orang yang mau daftar, banyak yang apa ya, banyak orang yang kemudian berharap anaknya juga diterima, tapi
membatasi. Ya. Kenapa dibatasi Ustaz? Yang pertama, tempat kita yang masih sempit ya. Asrama itu yang kita buat itu sudah nggak bisa nampung lagi. Bahkan Keterbatasan sarana. ya, keterbatasan sarana ini yang kemudian membatasi kita. Ya. Bahkan seandainya boleh diulur kembali waktu itu, artinya dimundur kembali, rasa-rasanya mau ditarik dulu keluar sebagian ini karena saya padatnya ini asrama. Yang kedua kemudian faktor pembina pengasuhnya, karena kita tidak ingin yang masuk itu kemudian tidak tertangani dengan baik, karena ini anak kecil di masa pertumbuhan mereka, jangan sampai tidak tertangani dengan baik. Harus bagus pendampingannya. Pendampingannya harus bagus seperti itu. Kemudian 64 orang tadi ya. Dan banyak orang yang mendaftar tapi karena keterbatasan tempat sehingga tidak bisa diakomodir. Itu artinya bahwa ada harapan besar dong. Artinya orang melihat ini sesuatu yang bagus, kemudian masyarakat antusias untuk memasukkan anak-anaknya di situ. Ya, kalau yang kita lihat ya, orang tua senang karena kemudian mendapatkan kondisi di mana anaknya itu aman, kemudian bebas, kemudian dia gembira dalam menghafal Al-Quran. Ya, ini juga yang kemudian menjadi bagi mereka ya, apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, itu justru meningkat itu pendaftaran. Artinya banyak orang yang mau masuk. Banyak. Ya, sekali lagi tempat tidak memungkinkan. Tempat tidak memungkinkan, akhirnya kemudian kita kemarin dalam rapat itu kita tetapkan inden. Jadi daftar tunggu. Jadi kalau mau masuk tahun depan harus daftar di tahun ini. Kalau sudah penuh, maka mungkin dia ini 2 tahun. Menunggu lagi kalau penuh. Ini luar biasa ya. Sesuatu yang tadinya coba-coba karena memang belum banyak dan membayangkan sulitnya juga itu, tapi pada akhirnya masyarakat antusias. Katanya bukan hanya warga di sekitar situ saja yang masukkan anaknya, ada dari daerah lain, bisa mungkin disebutkan misalnya? Alhamdulillah sih, mulai dari atas ya, dari Bulukumba, ada dari Bantaeng, kemudian di Pondok sendiri yang sekitaran pondok juga ada, kemudian Takalar, Goa, Makassar, ke Pindrang, ada yang ke Sulbar, ada sampai ke luar Sulsel. Ya, keluar sudah ada yang ke orang Lubanggai, kemudian dari Kaltim juga ada. Kalimantan Timur. Iya, dari Bontang, Balikpapan. Nah ini usia berapa sebenarnya di sana itu? Yang masuk apa ada batasan umur? Misalnya minimal usia sekian tahun dan maksimal usia berapa tahun yang mungkin yang kita sarankan itu umur kelas 2 sekitar 7 tahun. 2 tahun ya. Iya, 7-8 tahun karena kalau terlalu kecil juga pengalaman kita yang sebelumnya itu luar biasa, agak di sini, agak ribet penanganannya. Akhirnya dulu pernah lebih kecil lagi, bahkan ada yang TK. Dan itu berat ya. Berat. Akhirnya segmennya agak diubah sedikit. Ya, naik sedikit. Usia SD gitu ya. Ya. Usia SD. Meskipun saya pikir umur 7 tahun dan sudah SD, tetap namanya juga anak-anak pasti tetap sulit untuk diarahkan. Apa kiatnya ini, Ustaz? Yang pertama mendekatkan diri dengan mereka, bahwa kita harus yakinkan mereka bahwa saya ini orang tuamu loh di sini. Ya. Nah, kemudian yang ada ini yang lain ini kita adalah kakak kamu di sini. Ya. Makanya biasa ada yang heran apa nih, ada kalau tidak ada ustadznya, gitu. Yang ada ayah bunda itu. Lebih kepada sebenarnya
mendekatkan diri dengan mereka. Panggilan-panggilan ini panggilan sayang lah begitu. Artinya memilih nama panggilan itu memang ada harapannya ya, Ada. bukan sekedar memanggil ayah bunda saja, tapi ada maksud dari panggilan itu. Iya. Jadi kegiatan sehari-harinya anak di sana, kan si anak-anak itu ini harus tinggal asrama, jauh dari orang tua. Ini berat, saya bayangkan ini beratnya. Masuk, kemudian tidak didampingi lagi orang tua, bertemu dengan komunitas di mana di luar dari kebiasaan mereka. Coba digambarkan seperti apa itu? Memang berat. Makanya sering sekali kita nasihatkan bahwa yang terbaik sebenarnya itu adalah di rumah. Kalau sanggup untuk kemudian bisa mendidiknya dengan baik, yang terbaik sebenarnya. Ya, cuma kemudian bagi yang sedikit memiliki waktu untuk anaknya, memang lebih bagus untuk ke tempat kita, karena kita memang menyiapkan waktu untuk mereka. Jadi anak-anak di sana itu karena sudah terpisah dengan orang tuanya, pekerjaan ya sehari-hari itu misalnya mencuci, makan, tidur itu apa, misalnya mencuci ya, khususnya mencuci apa orang tuanya tetap terlibat atau mereka sendiri yang artinya sudah mandiri seperti itu? Kita ajari mereka. Yang baru masuk itu kita memang siapkan laundry khusus. Jadi tahapannya begitu ya? Tahapannya begini. Tidak langsung mencuci? Oh, tidak langsung. Nanti di kelas 5, bahkan yang kelas nanti ada yang masuk kelas 6 baru kita ajari untuk kita lebih mandiri tentang ini. Bahkan yang kelas 5-6 itu kita sudah ajari untuk terjun di dapur dan perempuan. Oh, sudah belajar masak? Belajar membantu di dapur, Membantu ya? paling tidak potong-potong sayur kah, cuci piring kah, seperti itu. Ya, pendidikannya sampai seperti itu. Sampai bukan seperti hanya itu. sekedar menghafal saja. Bukan. Tapi ada yang menjadi plus juga ya. Iya. Selain diajarkan masa-masa tentu kan menghafal yang utama. Apalagi kegiatan yang lain yang bisa menambah plus tadi dari menghafal itu. Menghafal tentu kan menghafal itu ya kalau hanya menghafal saja karena mungkin ada rasa jenuh. Apa ada aktivitas lain selain menghafal? Agar mereka tidak jenuh, maka secara bertahap kita itu ini adakan rihla. Baik rihla pondok saja, artinya kadang kita juga gilir gitu yang cukup bagus, artinya itu yang kita gilir untuk pergi berenang misalnya, atau jalan-jalan kemana begitu. Tetap dihibur ya? Tetap dihibur, nggak bisa tidak, karena di usia-usia mereka ini tidak bisa ditekan terus, karena kalau ditekan terus nanti ada saatnya keras, udah timbul boringnya. Tantangan yang paling berat mengurus anak kecil seperti itu? Pengalaman yang semua ya. Semua berat. Semua berat sebenarnya. Cuma kan dalam anak kita itu kita menikmati saja prosesnya. Ya, artinya seberat apapun itu ya kita nikmati saja prosesnya. Karena kan semua berat. Yang misalnya yang baru masuk itu masih kecil misalnya, tiap subuh kita harus raba-raba sedikit. Ada yang kencing kok lagi nih. Asuh tempat tidur ya. Wah, luar biasa ya. Memang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan pekerjaan gampang ya. Ini memang butuh keberanian menangani segmen. Oh iya, ada yang saya ingat. Yang paling berat sebenarnya bukan pada penanganan anak-anaknya sebenarnya. Artinya menangani anak itu berat, tapi ada yang lebih berat dari itu sebenarnya. Menangani orang tuanya. Karena orang tua ini kadang-kadang apalagi kalau masih baru, berbagai macam alasan bagaimana supaya bisa bertemu ya? Bisa bertemu. Istilah bahasa Makassar kita itu ada begitu. Ada kita bakar-bakar ikan Ustaz. Ayo saya bilang, datang dia bawa ikan dan seterusnya. Ini yang berat yang sebenarnya sementara
anak-anak yang baru itu sangat riskan. Ibaratnya kita membangun bangunan seperti itu, batunya baru dinaikkan 1, 2, 3, 4, belum kuat, datang lagi, roboh lagi. Nah, kemudian apa namanya ini, kita bangun lagi, baru mungkin setengah meter atau 1 meter, datang lagi, dia roboh lagi. Dimulai dari awal lagi. Dimulai dari awal lagi, karena setiap dia membangun kemandirian, dia membangun apa namanya ini, mentalnya untuk bisa jadi mandiri ya, tanpa ada orang tua, itu roboh lagi ketika datang lagi orang tuanya. Bayangkan kalau datang disuapi lah, digendong-gendong. Padahal di pondok sudah diajar mandiri. Nah, seperti itu. Ini yang berat ini. Lebih berat daripada menghadapi anak-anak mereka. Bagaimana memberikan pemahaman ke orang tua seperti itu? Lebih kepada kita sadarkan dengan aturan. Karena kan sebelum masuk itu kita datang interview. Dan memang agak ketat kita dalam hal ini ya. Karena seleksi masuknya. Ya, seleksi masuknya itu. Salah satu poin pentingnya itu adalah di orang tua. Kalau orang tua tak sanggup meluangkan waktu untuk anaknya, maka otomatis kita juga tidak akan terima anaknya. Oh, ada aturan-aturan bahwa ada. Sekian lama, sekian hari misalnya orang tua harus datang. Ya. Jadi untuk membangun juga bahwa anak itu mondok kemudian dipisah dari orang tua, ya tidak serta-merta seperti itu. Harus ada terhubung dengan orang tuanya. Makanya sekalian kita akomodir itu dengan pertemuan sekali sebulan. Ya, kita lakukan dengan pengajian orang tua siswa. Sekaligus juga dengan jamaah kita dari luar. Tadi kan Ustadz bilang ada yang dari luar Sulsel, atau dari kabupaten terjauh, misalnya dari Ponto, terus dari luar Sulsel seperti Serba, bahkan ada dari Kalimantan. Ini siapa yang mendampingi mereka ketika ada kegiatan misalnya pelayanan seperti itu? Lebih kepada kita pahamkan anak. Kalau yang seperti ini ya kasusnya, kita bawa orang tua tak jauh, kan ada ayah di sini, ada bunda tak di sini. Kalau misalnya teman yang lain ketika datang orang tuanya minta ini dan itu, minta sama ayah sama bunda. Kalau tidak ada sama ayah, perwakilan orang tuanya seperti itu. Karena memang motto kita di pondok kita di atas ini di jadi pondok, tidak ada anak yatim di situ. Kemudian tidak ada orang miskin. Kemudian tidak ada orang kaya. Karena semua sama. Di situ status sosial disamakan. Disamakan semua. Karena ini supaya mereka juga punya bersaing, punya kesempatan bersaing yang sama. Ya, karena ada yang menarik, yang saya dengar dari pondok ini. Ada waktu atau dibatasi anak-anak untuk belanja, tidak bebas belanja. Bisa diceritakan ini? Lebih kepada pengalaman kita ya di pondok dulu sekian tahun begitu. Kadang-kadang juga kalau tidak dibatasi, ini di sini justru kemudian pemborosan dengan orang tua. Maksudnya? Misalnya begini, kadang itu misalnya sekian bulanannya, tapi untuk melengkapi jajan dan sebagainya itu bisa sampai 2-3 kali lipat. Akhirnya kemudian kita batasi bahwa cukup sediakan sekian, kita masukkan di koperasi yang mengatur. Kemudian kita tiap hari dia dibagikan, tapi tentu kita ingin harta orang tua santri ini, kita ingin bahwa harta mereka itu tidak didapat secara cuma-cuma oleh anak. Kita ingin hartanya ini menjadi motivasi untuk anak untuk kuliah mendapatkannya. Artinya dia tidak dapat juga secara gratis. Meskipun itu dari orang tua. Meskipun dari orang tua. Makanya kemudian kita sebetulnya ambilnya pakai poin. Misalnya jumlah per hari mestinya sekian ya, 3.000 gitu ya. Maka ketika full ini yang poinnya bisa diambil sekian full itu, artinya full dari orang tua sekian, berarti itu bisa diambil. Tapi kemudian kapan dia kurang poinnya, maka dia mungkin dikurangi 500 ke 1.000 kan. Poin apa itu? Poin dari ibadahnya, hafalannya, dan sebagainya, ada lainnya. Ada itu dikonversi dalam bentuk poin yang akhirnya ditukar dengan jajannya. Iya. Nah, kemudian kan tiap Sabtu Ahad itu makan bakso rame-rame. Kalau hari Jumat itu kita makan es krim rame-rame. Artinya kalau seperti itu
anak-anak yang dalam tanda petik ya tidak mampu sekalipun juga bisa merasakan ya. Ya, makanya tadi itu kita tidak apa namanya di sana kita tidak mengenal yatim, karena kalau yatim saya orang tuanya. Ya, kemudian yang kaya pun tidak bisa semena-mena bahwa ya mentang-mentang dia kaya misalnya bisa apa belanja. Sebenarnya segmennya di sana itu apa, menyasar hanya untuk orang miskin kah, atau orang kaya kah, atau siapa saja dia? Semua kalangan. Semua kalangan ya. Semua kalangan. Jadi tadi untuk supaya ada rasa sama-sama bisa menikmati, ada rasa keadilan, jadi ada tadi seperti itu ya. Iya. Saya kira ini menarik sekali, dan saya sendiri juga sebenarnya mencari-cari apakah ada tempat seperti ini selain di Neponto, atau ini mungkin apa ya, bisa dikembangkan Ustaz. Ada mungkin pengembangannya bahwa di Neponto ini bukan bisa menjadi mercusuar lah ya, dianggap mengenai solusi. Apa ada rencana ke depannya di daerah lain juga dibuat seperti ini, karena terlalu jauh orang ini kalau yang ke Jeneponto semua, apalagi di Jeneponto kan dibatasi jumlahnya. Ya seperti itulah nih. Kita ingin sih setiap paling tidak per zona ya, per zona. Iya. Misalnya di Teparin, Kamusuan, ada tempat-tempat seperti ini. Dan insya Allah kita siap membackup itu sistemnya. Iya, dan kita beberapa teman saya tawari, ayo deh bikin gitu. Ya. Kita siap apa namanya ini backup sistemnya, yang penting itu disiapkan orangnya, Ya. siapkan sarananya, kita backup. Itu di sana metode hafalannya menggunakan metode apa? Takarut. Metode takarut. Bisa dijelaskan seperti apa metode itu? Dia pakai audiovisual. Ya, tentu dengan yang lain juga, ada juga yang lain-lainnya. Karena kan metode takarut ini sejatinya itu untuk sekolah formal sebenarnya, ya, yang banyak keterlibatan orang tua di situ. Tapi kemudian kita kan pakai asal berasrama, ya, sehingga sedikit kita apa namanya itu dikombinasikan begitu. Karena kalau misalnya apa namanya ini sebagaimana yang berlaku itu, maka kita kan keteteran di sini. Karena kan full di sekolah, di rumah juga full, sementara pembina kita ini kan, pemasuk kita ini kan terbatas. Dia apa namanya ini pernah kita terapkan secara full begitu, tapi dalam kemudian prestasi anak-anak yang begitu apa katanya misalnya di mana juga bisa ada prestasi yang ditorehkan, mungkin ada. Alhamdulillah sih untuk apa namanya ini tataran tujuannya Ponto, alhamdulillah masuk air terus. Cuma saya bilang tidak usah pakai pondok kita namanya, silakan pakai anu saja, pemerintah saja. Misalnya wilayah situ ya. Iya. Ini pertanyaan saya selanjutnya, itu kan anak di sana hanya belajar menghafal saja ya? Oh enggak? Oh enggak ya? Iya. Yang lain juga ada belajar bahasa Inggris, ada belajar bahasa Oh, tetap ada pendidikan seperti itu? ada matematika, ilmu-ilmu yang kita anggap penting untuk dikuasai. Oh gitu ya. Paling tidak dasar, ya, sebagaimana kita ini kan untuk SD ini kan ya dasar berhitung, baca, menulis, ini kan yang akhirnya kita kejar ini seperti ini. Bagaimana ya mengatur waktunya itu, anak-anak jauh belajar formal, meskipun mungkin kelasnya bukan kelas formal ya? Iya. Ya, terus harus menghafal, seperti apa mengatur waktunya? Kita sedang baik lah. Karena kan ini apa namanya ini mulai dari subuh ya. Kalau kita cepat bangun biasanya kan kita sekitar jam 3 udah bangun. Anak kita ini jam 3, ada kadang-kadang kalau kita lelah kadang sampai setengah 4. Jam 3 anak dibangunkan? Iya. Sholat malam? Iya. Dan itu mereka bangun ya? Bangun, alhamdulillah. Itu butuh waktu berapa lama mengantar itu untuk bisa seperti itu? Oh, butuh waktu lama. Butuh teknik-teknik untuk bisa membangunkan mereka dengan cepat. Ya, awal-awal sih memang kewalahan kita, sampai kadang 1 jam itu karena kita ke ujung sana bangunkan apa dari sini ke sampai ke ujung, kembali ke sini tidur lagi. Jadi buat apa namanya teknik-teknik khusus untuk kemudian membuat mereka cepat bangun. Bisa dibayangkan ya setelahnya dalam mendidikan Ya. seperti ini. Itulah kenapa susah mendapatkan tempat seperti ini. Ya. Saya kira ini mahal. Ini tempat yang sangat mahal.
saya mau kasih lihat foto dan saya minta tanda panjang. Ini ada foto yang saya mau kasih. Oh. Ini ada foto. Iya ya, boleh boleh. Silakan silakan. Oh, iya. Silakan. Ini ada saya dapatkan foto. Ustaz coba bisa komentari. Apa komentar Ustaz melihat foto ini? Ini foto awal pondok. Iya. Kemudian ini ATPA kita di sekitar 300-an orang ini. Acara apa waktu itu? Acara peletakan batu kota masjid. Nah, Saya masih ingat siapa yang nyekop itu. jadi ini foto awal-awal ini foto itu ya. Iya. Di awal-awal perintisan. Iya. Ini flashback ini. Artinya sebelum seperti ini banyak santri terus sering dikunjungi orang, tentu ada perjuangan di situ. Nah ini seperti apa sebenarnya awal-awal setelah merintis di foto ini? Suka dukanya ini Ustaz. Lebih kepada kita menikmati saja. Semuanya ujung-ujungnya menikmati ya. Ujungnya menikmati karena kemudian kan apa namanya? Terkadang saya berpikir deh, kenapa kok kayak mudah begitu? Kayaknya nggak begini ya Rasulullah itu kan ketika Yang digambarkan sulit. Iya, karena kemudian prinsip kita sih apa namanya ini? Jadi dia selalu tertanamkan dengan teman-temannya sekarang di pondok. Apa namanya? Berkuat di dalam. Artinya kalau waktu itu saya lagi dengan orang di rumah, biasanya diperkuat di situ. Ketika ini kuat, maka segala yang datang dari luar ini gampang saja dihadapi sebenarnya. Tidak terlalu repot. Saya masih ingat tuh, di sini waktu itu hanya ada satu rumah. Ya. Dindingnya seng, atapnya juga seng. Jadi kalau malam panas, Jelek. siang panas sekali. Nah, gitu ya, begitu loh anunya ini. Awal-awal perjuangan itu. Iya. Lalu sekarang alhamdulillah sudah saya lihat ada masjid, Alhamdulillah. ada beberapa rumah. Iya. Ini sebenarnya apa yang menjadi kunci suksesnya Ustaz Amin bisa sampai pada tahapan ini? Kita kan sebagai generator saja, penggerak saja. Bagaimana kemudian kita menggerakkan orang-orang di sekeliling kita? Karena biasanya kalau kita membaca kepada yang lainnya, kadang-kadang orang di sekitar kita itu justru kemudian jadi penghalang. Maka kemudian kita sih kalau di foto, bahkan masih berlaku sampai hari ini. Itu kadang-kadang maghrib itu atau sebelum maghrib udah telepon, Ustaz, kenapa lagi kan? Ada mau dikerja malam? Wah, kalau kita datang, kita kerja lah. Nah, sampai seperti itu kita tunggu Orang warganya Warga. itu yang terkesan keras itu menawarkan diri untuk menawarkan diri. Bahkan ada beberapa tukang kita itu dikasih uang, bahkan mengancam balik, jangan kasih Ustaz. Kalau kita kasih, kalau saya ambil ini, saya tidak datang lagi tuh, terpaksa ya saya kantongi lagi. Sampai seperti itu kita apa namanya warga sekitaran kita. Saya apa yang Anda berikan kepada mereka sehingga sangat loyal kepada pesantren yang saya pikir waktu itu juga tidak ada harapan sebenarnya. Lebih kepada kita membersihkan mereka. Bahkan awal-awal itu kan kayak tidak sempat kayak hari ini. Awal-awal itu kan mereka pergi apa namanya ini apa istilahnya itu ya, membajak sawah, kita ikut. Pergi nanam padi kita ikut juga. Pergi apa ini kita ikut juga. Dan hampir itu yang ada saya yang ada saya. Itu kalau pendekatannya ya. Iya. Ya, Setiap rumah-rumah yang dibangun itu hampir ada kita di situ. terlibat. Terlibat. Apa namanya ini membantu mereka, walaupun mungkin sekedar pegang kayu atau manjat-manjat sedikit karena ada bekal sedikit dari sana ya. Agak ada berani-berani sedikit lah manjat. Kalau kita menyebut figur di Jenek Pondok, saya dengar ada satu keluarga di sana yang dari awal berdirinya pondok ini membackup. Artinya dalam apa saja dia siap bantu, bahkan sampai hari ini katanya anak-anaknya rata-rata di Jenek Pondok. Bisa mungkin dijelaskan? Iya, beliau ini kayak teman, kayak orang tua juga, Partner juga.
dan memang luar biasa beliau dalam apa namanya mendukung perkembangan kita di sana, dan betul-betul all out. Dan sebenarnya ini adalah satu keluarga, tapi ada juga keluarga yang lain. Artinya bukan cuma satu, tapi banyak keluarga yang lain. Termasuk kepala desa yang terpilih hari ini juga luar biasa beliau. Dari awal-awal pondok juga keluarganya, keluarga besar itu ada saja itu kiriman ke pondok ini status untuk kami dan seterusnya. Itu luar biasa. Artinya secara umum tingkat penerimaan masyarakat di sekitar pondok itu sangat bagus ya terhadap keberadaan pondok. Alhamdulillah, mereka sangat respect dengan pondok, bahkan mungkin ya Jelektung kalau saya mau katakan satu-satunya mungkin kita dia ini, tapi kok jelek kalau saya bilang begitu ya. Untuk di kita ya di sosial ini satu-satunya mungkin kita yang belum pernah kayaknya kita mendapatkan dari pemerintah dalam artian bagian secara resmi dari pemerintah begitu ya. Itu yang kita pakai di sana memang betul-betul suara masyarakat saja ya. Kita bangun masjid, bangun sama, kemudian sekarang ini kita lagi bangun sekolah nih. Bangun sekolah ada 3 kelas dan belum selesai juga sih. Nah, ini semua kalau orang mau bantu gimana caranya? Misalnya ada yang nonton kita ini ya, ada yang nonton, terus tertarik dengan program kita jadi foto, terus dia mau bantu, itu diarahkan kemana kalau ada seperti itu? Ada bagian keuangan. Iya. Nah, biasa sih karena saya tidak mau berurusan dengan begitu, saya rasakan ke Kak Basri saja. Kalau mau deal ya datang ke pondok ya. Ya kalau mau biasanya yang menyaksikan. Iya. Dan memang saya arahkan begitu. Yang bagian keuangan pun yang keluar ini menjemput dengan keluhan kita. Saya katakan jangan cuma cerita tentang pondok saja. Ajak mereka ke tempat kita melihat apa sih yang dikerja anak muda di sana ini. Seperti itu. Ustadz Armin selain sebagai pimpinan di DPD Intelijen Ponto juga terdaftar ya sebagai ketua SAR tidak sosial. Ini tentu juga bukan pekerjaan ringan. Karena apalagi misalnya ada bencana, tentu sebagai ketua SAR ya harus diberi lokasi. Bagaimana membagi waktu antara sebagai tugas pimpinan dan sebagai tugas kemanusiaan tadi? Kita bangun sistem artinya sistemnya itu biar kemudian saya nggak ada tetap berjalan. Jadi kita kuatkan sistem, makanya alhamdulillah hari ini ya sudah jadi ada 3 pendamping saya, semua anak muda yang baru berapa umurnya, artinya belum muda lah semuanya. Milenial kalau milenial lah sangat hebat ya. Menurut saya begitu mampu kemudian mengimbangi pergerakan kita di sana, sehingga kemudian ketika saya tidak ada ini program tetap jalan, tidak goyang. Bahkan saya berani menjamin mungkin sebulan pun saya tinggal masih masih on terus. Saya kira memang itu yang lebih, karena banyak tempat kita lihat mengandalkan figur gitu ya. Jadi ketika figur itu tidak ada, bahkan mungkin kalau Hidayatullah ini misalnya Ustadz Armin ini kan dalam rangka munasnya, misalnya Ustadz Armin dapat tugas dapat tantangan baru lagi membuat seperti ini di tempat lain tanpa mengakomodir atau memanggil semua anggota ini, mungkin misalnya bisa tetap berjalan ya. Insya Allah bisa. Dan itu harapan kita ya. Iya. Seperti itu. Karena kan sudah lama ini berjalan. Setiap ada persoalan kan antum hadapi itu. Dan sudah bisa alhamdulillah. Ketika ada berhadapan dengan anak, antum hadapi itu. Ketika ada berhadapan apa lagi antum bisa. Artinya ini Ustadz Armin juga selain berhasil mewujudkan pemberian untuk seperti hari ini, juga ternyata sudah berhasil membangun sistem dan berhasil mengkader. Ya, alhamdulillah kalau diberikan berhasil. Saya kira ini menarik sekali Ustadz Armin. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan, apalagi soal anak-anak kecil yang banyak sekali kerumitan di dalamnya ini.
banyak sekali hal-hal yang kemudian harus disabari nantinya. Tapi karena waktu yang membatasi kita, mungkin lain kali kita bisa sambung saja. Siap. Lanjutkan lagi. Terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. ruangan studio IMC. Ya. Ada mungkin pesan untuk teman-teman di sini yang portal dakwah ini? Terus ditingkatkan ya, karena ini adalah media dakwah yang sangat efektif sebenarnya Untuk saat ini. untuk saat ini, apalagi kan dunia anak milenial kita ya, anak-anak kita hari ini, di mana mereka itu pegang HP setiap saat, Akrab dengan HP smartphone. ya, bahkan apa namanya ini kadang-kadang dalam rumah tangga aja baku kontak-kontak melalui itu, padahal bisa belanja saja. Nah, artinya ini cukup efektif ya untuk apa namanya ini, memberikan sentuhan-sentuhan untuk anak-anak muda kita. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Armin. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.